Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan motonya, kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaannya aneh-aneh. Di video kali ini, kami mau bahas soal Komnas HAM. Apa sih Komnas HAM itu? Menurut Wikipedia, Komnas HAM adalah lembaga yang menangani penelitian, penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Jadi intinya lembaga ini itu mengurus kasus yang berbau hak asasi manusia. Tapi, ada juga beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah ditangani oleh Komnas HAM dan ada pula yang sampai kini belum ada jawabannya. Kira-kira apa saja ya kasus itu? Langsung aja yuk kita masuk ke list yang pertama. Tapi sebelum itu, kalian bisa dong klik tombol like dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari kami. Pembunuhan massal 1965. Pada 2012 silam, Komnas HAM itu menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Kasus pelanggaran HAM yang ditemukan itu meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, hingga perbudakan. HAM menemukan sebagian besar korban ini adalah anggota PKI dan organisasi lain yang masih berkeliaran. Korban yang lainnya adalah masyarakat umum. Duh, serem banget ya. Peristiwa Talang Sari Lampung 1989. Peristiwa Talang Sari yang terjadi pada 7 Februari 1989 ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Peristiwa Talang Sari pecah karena ada penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerbu masyarakat sipil di Talang Sari. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Dusun Talang Sari, Desa Raja Basa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Tercatat dalam catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari setidaknya merenggut 130 nyawa, 77 diusir, dan 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, serta 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Peristiwa ini terjadi ketika masa pemilihan Presiden Republik Indonesia atau Pilpres untuk periode 1998 sampai 2003. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut saat itu ada dua agenda politik besar, yaitu pemilihan umum 1997 dan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Maret 1998 untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Tindak penculikan itu terjadi pada sejumlah aktivis, pemuda, dan juga mahasiswa. Gagasan-gagasan mereka itu dianggap sebagai bahaya yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan rezim Soeharto. Merujuk laporan Kontras pada 2017 lalu, 9 orang korban penculikan sampai sekarang belum berhasil ditemukan. Namun 13 korban lainnya masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Pada 1 Oktober 2005, Komnas HAM membuat tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat pada peristiwa tersebut. Hasilnya, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 ini terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei di tahun 1998, tepatnya di kota Jakarta dan sejumlah kota lain akibat krisis moneter. Peristiwa ini adalah peristiwa kerusuhan yang melibatkan isu SARA. Selain penjarahan besar-besaran, disebut pula terdapat tindak kejahatan seksual terhadap kaum perempuan. Korban dari kerusuhan tersebut didominasi oleh etnis Tionghoa.
Komnas HAM menyebut peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Hingga saat ini, penyelesaian kasus tersebut tidak kunjung menemui titik terang. Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Tragedi Trisakti dikenang sebagai peristiwa mematikan yang terjadi pada Mei 1998, jelang lengsernya Soeharto. Pada saat itu terjadi penembakan terhadap warga sipil, terutama mahasiswa, dan tragedi ini itu menewaskan 4 mahasiswa. Usai kasus Trisakti pada 13 November 1998, peristiwa penembakan oleh aparat kembali terjadi kepada mahasiswa yang berdemonstrasi memprotes sidang istimewa DPR MPR dan menolak duifungsi ABRI di kawasan Semanggi. Tragedi ini dikenal dengan peristiwa Semanggi I. Menurut data tim relawan untuk kemanusiaan, jumlah korban tewas mencapai 17 orang warga sipil terdiri dari berbagai kalangan dan juga ratusan korban luka, tembak, dan terkena benda tumpul. Pada 24 September 1999, rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB kembali memicu demonstrasi besar dari mahasiswa karena dianggap bersifat otoriter. Penembakan terhadap mahasiswa pun kembali dilakukan dan dikenang sebagai peristiwa Semanggi II. Merujuk catatan Kontras menyebutkan bahwa terdapat 11 orang meninggal di seluruh Jakarta dan sekitar 217 orang mengalami luka-luka. Komnas HAM telah melakukan investigasi yang selesai pada Maret 2002. Hasil penyelidikan itu telah dikirim ke Jaksa Agung untuk dilakukan penyelidikan. Namun, Kejagung beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyidikan tersebut. Anehnya, pada 13 Maret 2008, berkas tersebut sempat dinyatakan hilang. Pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir Said Tholib, seorang aktivis HAM, terjadi pada 7 September 2004. Munir dinyatakan meninggal ketika dalam perjalanan ke Belanda di dalam pesawat Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil otopsi, dalam tubuh Munir terdapat racun arsenik. Dalam kasus ini setidaknya baru 3 orang yang berhasil diseret ke meja hijau, yakni mantan pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budihari Priyanto, yang divonis 14 tahun penjara, lalu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan, yang divonis 1 tahun penjara, dan mantan Deputi 5 BIN, Muhdi Purwa Pranjono, yang dinyatakan bebas. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP, penuntutan pidana hapus setelah 18 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup seperti pembunuhan berencana, dan kasus ini pun terancam kadaluarsa pada tahun ini. Hingga sampai saat ini, kasus pembunuhan Munir masih diproses di Komnas HAM. Kasus Munir juga sampai sekarang itu belum diputuskan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, dan dalang utama kasus pembunuhan Munir sampai sekarang juga belum terkuak. Peristiwa Paniai. Peristiwa Paniai merupakan kasus kekerasan sipil yang melibatkan anggota TNI dan mengakibatkan 7 orang meninggal dan 21 orang mengalami luka berat akibat penganiayaan. Komnas HAM resmi menetapkan yang terjadi pada tanggal 7-8 Desember di tahun 2014 ini sebagai pelanggaran HAM berat pada 2020 lalu. Seperti kasus pelanggaran HAM berat yang sudah-sudah, laporan Komnas HAM yang dikirim ke Kejagung beberapa kali dikembalikan. Komnas HAM mencatat pengembalian itu terjadi pada tanggal 19 Maret dan 20 Maret di tahun 2020. Nah, itulah beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang pernah ditangani oleh Komnas HAM. Apa kalian juga masih punya kasus pelanggaran HAM berat lainnya? Kalian bisa ceritakan di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari kami.